Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu Asy-Syaikh Tajuddin Nu'man ibnu Ibrahim ibnu Khalid Az-Zarnuji fi kitabihi Ta'limul Muta'allim rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Kasih sayang dan nasihat. Nah ya, judulnya nih, kasih sayang dan nasihat. Seorang santri itu harus punya sifat kasih sayang. Makanya kan orang jadi santri itu senasib dan seperjuangan. Satu nasib, satu perjuangan. Mau kaya, mau miskin, santri itu mah yang namanya santri sama aja. Tidur terkadang nggak pakai tilam, bebisulan juga. Biar kamu pakai skincare kah, sukunkur kah, apa itu, biar ganteng-ganteng, tetap karena bisul juga di pesantren itu, tetap gatalan juga. Itu biasa santri itu. Kalau ada pesantren nggak pernah gatalan, itu belum sah jadi santri itu namanya. Abu ya pernah nggak gatal? Wah, pernah, sama aja. Bisulan ada, ini sampai sekarang masih ada bekasnya. Iya enggak? Sakit gigi bisa, ketombean bisa, namanya juga santri zaman dulu. Nah, jadi santri itu biasa seperti itu, senasib dan seperjuangan. Tapi seorang santri punya sifat kasih sayang. Artinya apa ya? Suka nolong temannya. Namanya juga senasib seperjuangan. Kalau ada masa bodoh seorang santri itu nggak bagus, ya. Dan suka menasihatin teman, itu santri. Kalau temannya salah ditegur, jangan gitu loh. Itu melanggar peraturan. Nah begitu. Jangan temannya dibiarkan begitu. Temannya tidur mengantuk dibiarkan, temannya ngomong dibiarkan, malah ikut ngomong juga. Wah, itu bukan santri, itu santrol namanya. Baik, wayan bagi ayyakuna sahibul ilmi musyfiqan nasihan ghaira hasidin. Coba lihat ini ya. Fal hasadu yadurru wa la yanfa'u. Wa kana ustaduna Syekhul Islami Burhanuddin rahmatullahi ta'ala alaihi yaqulu qalu inna banal muallimi yakunu aliman li'annal muallima yuridu ayyakuna talamiduhu fil qur'ani ulama'a fabi barakati i'tiqadihi wa syafaqatihi yakunu ibnuhu aliman wa kana yuhka anna as-sadra al-ajalla burhan al-a'immah ja'ala waqtas sabaqi libnaihi as-sadri asy-syahidi Husamiddini was-sadri as-sa'idi Tajiddini waqtad dahwati al-kubra ba'da jami'il asbaqi
Perhatikan ini. Dan orang yang berilmu, ini penuntut ilmu nih, santri-santri, harus menyayangi sesama. Itu yang kata Abu Ya tadi, seorang santri itu diajarkan senasib dan seperjuangan. Tolong santrinya, tolong temannya kalau salah, jangan dibiarkan. Tolong temannya kalau ada kesusahan. Jangan nolong temannya dalam berbuat jahat. Temannya tidak sholat, diperiksa sama guru, pura-pura nutupin, nggak boleh. Temannya lari, nggak apa-apa, biarin aja. Malah disuruh kamu lewat sini larinya, lewat sini. Wah, dikasih tahu caranya. Ini santri bukan sifat kasih sayang. Itu menjerumuskan temannya masuk ke dalam jurang. Tapi santri yang baik adalah dia mempunyai sifat kasih sayang. Temannya lagi kurang semangat, dikasih nasihat, jangan malas kamu, sayang. Kasihan bapakmu carikan duit. Bapakmu tuh banting tulang, peras teringat, siang jadi malam, malam jadi siang, untuk carikan kamu uang. Dia bekerja mencari uang, gak main-main. Lah kamu di pesantren main-main. Bapak mamamu cari uang, gak main-main. Kamu di pesantren main-main. Gimana ini santri yang seperti ini? Itu santri bukan santri yang baik. Jadi santri mempunyai sifat kasih sayang. Senang kalau orang mendapatkan kebaikan. Tidak iri. Karena sifat iri itu berbahaya dan tidak ada gunanya. Tidak boleh santri itu iri. Jadi kalau temannya dapat kiriman, jangan iri. Kamu enak banget dapat kiriman terus. Iri, nyinyir, diomong-omong itu. Kalau sedang nunjuk temannya bukan lagi pakai jari, monyong-monyong mulutnya. Ada nggak seperti itu? Wih, jeleknya sifat seperti itu. Nggak boleh iri, ya, nggak boleh iri. Iri itu cuma ada dua, la hasada illa fil isnaini, kata Nabi. Sifat dengki iri itu nggak boleh, la ilaha illallah, kecuali dalam dua masalah saja. Orang punya sifat iri itu cuma ada dua. Apa itu? Yang pertama, rajulun atahullahu ilman. Yang pertama kata Nabi, kita boleh iri sama orang. Ini bukan iri untuk menjatuhkan, tapi iri untuk mengikuti. Kata Nabi, kita tidak boleh iri kecuali ada dua hal. Satu, irinya ini iri yang baik, ingin mengikuti. Apa itu? Seseorang yang diberikan ilmu, lalu orang itu mengamalkan akan ilmunya. Kamu lihat temanmu, itu baru saja sekolah di sini, baru 1 tahun, tapi dia pintar, hafalan Qur'annya banyak, hafalan bahasa Arab jurumiyahnya banyak, rajin dia. Nah, kamu mikir, aku sudah 2 tahun di sini, baca wirid aja nggak bisa, nggak punya skill dalam ilmu ini. Gimana aku ini? Aku kepingin seperti dia. Itu iri yang bagus. Paham nggak? Jangan iri yang jelek. Temanku itu enaknya tuh loh, dia tuh bikin kesalahan dari sanksi-sanksi sama guru. Iri yang jelek. Ada nggak santri seperti itu? Temannya itu dia bikin masalah tapi nggak disanksi sama guru. Enak banget itu. Yang jelek diiriin, yang baiknya diiriin. Nah, ini bahaya nih. Jadi kata Nabi, iri yang baik itu bukan iri ingin menjatuhkan ya, tapi iri ingin mengikuti. Ya, satu, orang dikasihkan ilmu dan mengamalkan ilmunya. Yang kedua, rajulun atahullahu malan. Yang kedua kata Nabi, kita boleh iri tapi iri mengikuti, bukan iri ingin menjatuhkan. Apa itu? Orang yang diberikan harta lalu dia bersedekah dengan hartanya tadi.
kita langsung dalam hati panas. Aku juga kalau punya duit banyak, aku juga kepingin sedekah, aku juga kepingin bangun masjid. Nah itu yang bagus seperti itu. Paham gak kira-kira? Nah begitu juga iri dalam mencari ilmu bagus. Artinya bukan iri ingin menjatuhkan, tapi iri ingin untuk apa ya? Untuk semakin giat. Nah kata pengarang ya Syekh Tajuddin, tidak boleh seorang santri itu mempunyai sifat iri dengki. Iri dengki apa ini? Ingin menjatuh, tapi ingin semangat boleh. Namun kata Syekh Zanusi, seorang santri itu harus mempunyai sifat kasih sayang dan juga mempunyai sifat penolong. Artinya mempunyai suka memberikan nasihat sama orang. Gak boleh dengki, karena sifat iri dengki itu berbahaya dan tidak ada gunanya. Kamu iri temanmu, ingin menjatuhkan, gak ada gunanya. Orang iri itu ada 3 tingkatan. Ingat ini, iri itu ada 3 tingkatan. 1, iri benci dengan lawannya, tapi tidak bisa untuk menjatuhkan saja. Pokoknya sentimen saja. Aku nggak senang dengan anak itu. Aku nggak suka dengan si anu itu. Kenapa kamu nggak suka? Pokoknya nggak suka aja. Nah ini nih iri yang pertama ini. 1, itu sudah jelek tuh. Yang kedua, iri dan ingin menjatuhkan. Aku nggak suka dengan anak itu. Awas kamu ya, nanti ku bikin kacau kamu. Akhirnya apa? Orang yang dengki ini pun ingin menjatuhkan orang yang dia iri itu. Sehingga di mata orang lain, orang yang diiri ini pun mempunyai aib. Nah itu, ingin dijatuhkannya. 1, 2 maksudnya. Yang ketiga, orang yang iri kemudian dijatuhkan dan nikmat yang Allah berikan kepada dia, kepada orang itu dipindahkan kepada dia. Sudah iri dijatuhkan lewat temannya, kemudian yang punya temannya diambil. Wah ini parah banget tuh irinya. Parah banget itu iri. Dan kata Nabi, dan kata para ulama, aduwul mar'i man kana amaluhu bi amalihi. Saingannya seseorang itu yang sama-sama seprofesi. Tukang bakso sama tukang partai sama guru sama santri sama pejabat dengan nelayan dengan, nggak mungkin lah nelayan iri sama presiden, nggak mungkin. Seorang ustadz iri dengan anggota partai, nggak mungkin. Dia saingannya sama-sama seprofesi. Kamu lihat ada sinetron tuh, tukang bakso. Si A tukang bakso, si B tukang bakso. Tapi ternyata apa? Si A ini baksonya laris manis. Laris. Si B ini enggak laris manis. Sinis dia. Itu, kenapa dia laris manis tuh? Aku enggak suka dengan orang itu. Nah, ini yang si B ini benci dulu dalam hatinya. Iri dia dan senang temannya maju. Nah, kalau ini enggak diobatin, dia akan bertambah. Lalu apa? Ingin menjatuhkan lawannya ini. Disebarkan isu. Ada orang belanja, kamu gak belanja, jangan belanja di situ. Kenapa? Itu pakai jampi-jampi. Itu dagingnya daging tikus. Diisukan nih. Diisukan. Dia bikin isu nyebar ke masyarakat. Akhirnya apa? Orang yang tadi mau beli bakso di sini nggak jadi. Ada nggak seperti itu? Manusia seperti itu ada nggak? Ini iri yang nomor 2 ini. Sudah parah itu. Yang parah lagi nomor 3. Sudah dia benci, disebarkan isu, lalu pelanggannya si A ini ditariknya. Kamu jangan beli di situ, beli di tempat saya saja. Tempat saya ini enak dagingnya, kuahnya enak, ini dimakan sama orang. Gimana? Enak gak? Iya enak katanya. Akhirnya apa? Pelanggannya si nomor A tadi lari semuanya pindah kepada si B. Ada nggak seperti itu?
Ini parah sekali. Akhirnya si A bagaimana? Namanya hancur, kemudian jatuh, dia punya karir dan pelanggannya hilang. Tapi ingat, orang yang diiriin asalkan dia benar, pertamanya saja dia jatuh, tapi akhirnya dia akan terus naik, terus gak pernah akan berhenti. Dulu Alkisah, ada seorang raja yang sangat dekat dengan menterinya, sangat dekat, penasihat raja lah. Tapi ada salah satu menteri yang iri banget dengan si penasihat raja ini. Kenapa sih raja itu kok dekat banget dengan penasihat itu? Kemana-mana raja berangkat dia dibawa, kemana-mana raja makan enak dia dibawa. Aku ini apa? Nggak pernah dibawa sama raja. Nggak adil raja itu. Dia benci dulu, tapi dalam hatinya terus berkembang sifat dengki tadi. Lalu dia kepingin menjatuhkan temannya tadi dan kepingin mengambil posisi sebagai penasihat raja. Gimana caranya? Suatu saat si menteri yang jahat ini pun dia mendekati si penasihat raja. Dia bilang, wahai penasihat raja, iya, ada apa Pak Menteri? Besok engkau ada acara enggak? Jam berapa ya? Ya jam-jam jam-jam 10. Nggak ada sih, jam 10 besok nggak ada acara. Kata menteri yang jahat ini kebetulan saya ini ada kepingin ngundang engkau, undang kamu. Undang apa nih? Makan-makan di rumah. Kebetulan ada rezeki. Bisa nggak datang? Oh, bisa. Jam berapa? Ya jam 10 lah kita makan-makan. Oke. Saya akan datang ke rumahmu besok. Kata penasihat raja. Ini menteri yang jahat ini cuman ada batung di balik tepung. Ada udang di balik tepung. Wah, ada udang di balik tepung apa maksudnya? Ote-ote. Artinya ada udang di balik batu. Dia ngundang menteri ini, penasihat raja ini untuk menjatuhkan nama baiknya. Nah, setelah si menteri jahat tadi memberikan kabar kepada penasihat raja, setelah itu dia datang ke raja. Menteri ini bilang, raja, ada apa menteriku? Saya ingin memberikan kabar. Kabar apa? Kabar penting. Kabar penting gimana? Tapi ini harus berdua-duaan kita, rahasia. Oh, iya kah? Iya, ya sudah. Sini, ada apa? Mohon maaf raja, sesungguhnya penasihatmu itu yang dekat denganmu, itu dia pernah ngomong sama saya. Ngomong apa? Dia jelek-jelekin kamu. Jelek-jelekin gimana maksudnya? Dia bilang mulut raja itu bau sekali. Jadi engkau itu dikata-katain mulut engkau raja bau jigong. Masa begitu? Enggak. Iya, tapi dia ngomong begitu raja. Benar. Kalau kamu bohong, enggak bakalan bohong raja. Apa buktinya? Besok engkau panggil dia jam 11 siang. Kalau raja enggak percaya, coba besok panggil jam 11 siang, lalu ajak dia bicara. Dia pasti kalau ngomong, kalau bicara pasti tutup mulut. Kenapa? Karena dia kebauan dengan mulutnya raja. Nanti kalau dia ngobrol dia tutup mulut. Kenapa? Mulutnya raja bau katanya. Betul. Panggil besok jam 11. Oh, baik kata raja, aku akan buktikan. Tapi ingat, kalau kamu berbohong, kamu yang kuhukum. Ya sudah. Si penasihat raja ini dia nggak tahu politiknya si raja, menteri jahat ini. Jam 10 pas datanglah penasihat raja ini ke menteri yang jahat ini. Dikasih makan. La ilaha illallah. Berdiri. Penasihat raja pun masuk ke rumah menteri. Menteri menyediakan makanan apa? Si menteri ini ternyata memberikan makanan yang banyak mengandung bawang. Mengandung bawang. Hati-hati ini. Bawang. Ya sudahlah, si penasihat raja ini mau nggak mau makan. Makan bawang. Orang Arab tuh kan suka makan bawang tuh. Kalau makan nasi pasti pakai bawang bombay itu, bawang merah tuh.
Pas ketika lagi asik makan, raja pun memanggil si menteri ini, kirim Densus 88, ya, dikepung rumahnya menteri ini. Menteri, ada apakah penasihat raja ada di dalam? Ada katanya. Disuruh datang ke kerajaan sekarang. Akhirnya si penasihat raja ini datang ke kerajaan. Dia habis makan banyak yang mengandung bawang, belum sikat gigi. Aduh, repot ini. Tapi karena sudah dipaksa datang, sudah. Menteri ini, penasihat raja ini duduk agak jauhan. Kata raja, wahai penasihatku, duduk ke sini, dekat denganku. Penasihat ini dekat begitu. Kata raja, bagaimana kabarmu? Kabarku baik aja raja. Baik. Oh, kamu sudah makan? Oh, alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Raja ini sudah didoktrin nih. Sudah didoktrin sama si menteri. Kata raja dalam hati, benar ini. Ternyata menteriku benar. Penasihat raja itu ngatain aku, mulutku bau. Raja kan gak banyak bicara, sudah langsung saja nulis surat, tanda tangan, stempel kerajaan, tutup suratnya, kasih amplop. Kata raja, wahai penasihat rajaku, kirimkanlah surat ini kepada Fulan bin Fulan di kampung sana, di desa sana. Ini alamatnya lengkap. Ya, dan kamu jangan menyerahkan surat ini kepada siapapun juga kecuali surat ini sampai ke tangan orang sana. Dan apabila orang sana sudah terima surat itu, dan ketika sudah kau sampaikan, kamu jangan pulang dulu kecuali orang itu membaca surat ini. Pokoknya jangan pulang kecuali orang itu membaca surat ini. Baik, siap tugas. Stempel kerajaan. Menteri yang iri tadi ngelihat dari sela-sela dinding. Tambah iri. Bukannya disangsi, malahan dapat kehormatan, ngirim surat penting ini, surat rahasia. Si menteri langsung panas dalam hatinya. Panas lagi. Berjalanlah si penasihat raja ini berhari-hari naik sendirian. Akhirnya apa? Menteri yang jahat ini menyusul si penasihat raja tadi. Dijegat di tengah jalan, wahai penasihat raja, apa kabar di sini? Iya, begini apa maksudnya? Ini ada perintah. Saya yang ditugaskan oleh raja untuk mengantarkan surat itu ke alamat itu. Yakin? Mana buktinya? Ini surat perintah. Dia bikin surat bohongan. Ini surat perintah dari raja. Kau disuruh kembali ke kerajaan dan aku yang disuruh mengantarkan surat ini. Oh begitu. Yakin ini perintah dari raja suratnya. Ya sudah. Maka si menteri ini pun mengambil surat tadi, dia menuju ke tempat orang yang ditujukan alamat tadi. Sedangkan penasihat raja kembali kepada kekerajaannya. Sampailah menteri ini dengan gagahnya, dengan senangnya, la. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa di luar? Menteri Fulan bin Fulan. Oh, dibuka sama orang yang punya rumah. Ada apa Pak Menteri? Ini ada surat dari kerajaan. Oh, dari raja langsung? Iya. Oh, baik. Dibuka di dalam surat itu. Kata orang ini, Pak Menteri, apakah yakin Bapak yang disuruh membawa surat ini? Yakinlah. Itu aku yang disuruh, gak ada orang lain. Yakin. Bapak tahu apa isi surat ini? Nggak tahu. Yakin Pak? Yakin. Isi surat ini mengatakan, kata raja, wahai Algojo, siapa yang membawa surat ini, potong lehernya segera. Potong lehernya segera. Ternyata surat ini ditujukan kepada Algojo. Kata menteri, jangan, bukan aku yang ngirim surat itu, sebenarnya penasihat raja. Kata Algojo, menurut surat ini, pokoknya potong kepalanya. Habis ambil pedang, tempak, putus kepalanya. Ketemu muka nakir, la, heboh sudah. Sedangkan si penasihat raja kembali ke kerajaannya. Kembali ke kerajaan, ketemu raja. Kan disuruh katanya kembali ke kerajaan. Kata raja, panjang umur nih, nggak mati. Datanglah penasihat, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kata raja, loh, siapa yang ngantarkan surat? Menteri pun, Pak Raja. Bukankah engkau? Katanya dia
engkau yang nyuruh dia. Ini surat buktinya. Kata raja, enggak ada aku pernah menyuruh dia untuk ngirim surat itu. Wah, mati sudah tuh. Jelas sudah mati itu sudah. Panjang umur kamu. Kata raja, sini. Raja ini penasaran juga. Sini. Kata raja, apakah benar engkau pernah mengatakan aku ini punya mulut bau jigong? Kata menteri, kata penasaran raja, mana ada raja? Itu menteri itu bilang. Enggak ada raja. Sumpah, swear. Ya. Tapi kenapa kemarin engkau tutup mulut? Kemarin itu raja, aku itu diundang sama menteri itu untuk makan. Ternyata dia ngasih makanan banyak mengandung bawang. Saat itu engkau panggil aku tiba-tiba. Aku nggak bisa sikat gigi duluan. Dan akhirnya ketika aku berbicara denganmu, aku sambil tutup. Bukan merasa kebauan dengan mulutmu, tapi aku khawatir mulutku ini keciuman denganmu. Oh, kata raja, begitu tuh maksudnya. Mati dah tuh orang. Nah, itu yang kata Syekh Jainuddin tadi, fal hasadu yadurru wa la yanfa'. Karena sesungguhnya dengki itu tidak ada memberikan manfaat, yang ada memberikan mudarat. Ingatin tuh, jangan benci kamu sama orang. Kita lanjutkan. Guru kami Syekhul Islam Burhanuddin berkata, anaknya orang alim atau guru akan ikut menjadi alim. Itu yang Abu Ya sering bilang, la ilaha illallah. Kalau bapakmu alim, kamu insya Allah gampang aja bisa jadi orang alim. Tapi kalau bapak-bapakmu nih bukan orang alim, bukan kiai, kita ini belajar itu berkali-kali lipat untuk mengejar supaya mendapatkan ilmu. Kalau ada umpama kamu punya bapak sudah memang kiai, kamu biar santai-santai saja belajarnya, insya Allah tuh masih bisa dapat ngejar itu. Karena kamu dapat warisan gelar kiai tadi sudah dari bapakmu tuh. Apalagi orang Jawa, kalau ada anak kiai disebut Gus, ada anak keturunan Habib, biar anaknya bodoh dipanggil Habib. Lah kamu bukan Gus, bukan Habib. Kalau kamu nggak belajar betul-betul gimana? Karena guru itu selalu berharap agar murid-muridnya menjadi orang yang alim dalam agama. Ya. Jadi kalau ada orang alim belajar begitu gurunya doain, akhirnya si murid ini cepat untuk mendapatkan ilmu. Kenapa? Karena double, doa dari bapaknya, doa dari gurunya. Berkat harapan itu serta berkat kasih sayang terhadap murid, maka anaknya menjadi orang alim. Diceritakan bahwa Sadrul Ajal Burhanul A'immah menentukan waktu mengaji untuk dua putranya Hasanuddin dan Tajuddin, yaitu pada waktu duha, dan biasa mengajari anak-anaknya setelah murid-muridnya yang lain. Itu di sini pesantren kita. Kalau belajar di waktu jam berapa? Waktu jam 8 sampai jam 10. Istirahat sudah pesantren. Nah, setelah itu baru santai. Itu ya. Wallahu a'lam.